Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda alladzina idza tatannas ihtada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah Ta'ala fi Dabil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kita banggakan ini. Marilah pada kesempatan yang membahagiakan ini, mari kita senantiasa meningkatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadari atau tidak, semata-mata karena karunia dan inayahnya, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat meluangkan hati, pikiran dan jasmani kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat di rumah Allah, di masjid kebanggaan kita ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah ditempatkan, diposisikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua yang merindukan kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat nanti. Sudah barang tentu kita sebagai umatnya berterima kasih dan berkewajiban untuk meneladani beliau dan juga mengikuti warisan yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini terlalu banyak godaan. Bahkan Al-Quran menyebutnya sebagai tempat kesenangan yang menipu. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena itu iman dan takwa kita menjadi begitu penting untuk kehidupan kita, agar kita hidup ini kita jalani dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita tidak bisa mengikutinya, maka betapa keringnya hidup ini, karena tidak ada nilai-nilai iman dan takwa, sehingga perjalanan hidup kita menjadi tidak jelas. Akan tapi sebaliknya dengan iman, insya Allah kita akan berada di dalam jalan yang lurus, yang dalam bahasa Al-Quran kita sebut sebagai siratal mustaqim, jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat. Karena itulah mumpung kita berada di rumah Allah yang kali lagi diberi nama dengan Ukhuwah Islamiyah ini, seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita mampu merawat iman dan takwa kita, dan kita jalani hidup di dunia ini dengan penuh semangat persaudaraan yang diajarkan oleh agama kita. Karena dengan demikian insya Allah
kita akan selalu dalam panduan Allah dan Rasul-Nya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada muqaddimah khutbah ini saya mengutip firman Allah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat 13 surat yang sama Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sekalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pidato haji wada, bagaimana kita ketahui beliau itu menjalankan ibadah umrah 4 kali dan haji sekali, itu di tahun terakhir beliau di dunia ini. Beliau menyampaikan pidato yang sering kita sebut dengan pidato di haji wada. Karena waktunya yang terbatas maka saya salin ke dalam bahasa Indonesia. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah baik-baik dan perhatikan apa yang akan aku sampaikan dalam khutbah ini, karena aku akan memaparkan beberapa hal yang teramat penting, sedangkan aku tidak tahu apakah di tahun depan aku masih bisa datang di tempat ini bersama kalian. Jangan-jangan aku tak bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Yang pertama, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian adalah mulia. Kehormatan diri kalian terpelihara atau haram bagi orang lain sampai kalian menemui Tuhan. Dan kehormatan kalian adalah satu hari yang suci sebagaimana sucinya hari ini di hari Arafah, sebagaimana sucinya bulan Dzulhijjah, dan seperti sucinya negeri ini atau tanah haram, yaitu tanah Mekah dan sekitarnya. Kedua, barang siapa memegang amanah di antara kalian maka hendaknya mengembalikan atau menyerahkan amanah tersebut kepada pemiliknya yang berhak. Yang ketiga, ingatlah segala macam amalan dan tradisi jahiliyah telah berada di bawah telapak kakiku. Telah aku hapus seluruhnya yang tak sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, tuntutan utang darah yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum Islam telah diampuni. Dan tuntutan darah yang aku batalkan untuk pertama kalinya adalah darah Amir bin Rabi'ah bin Al-Haris yang disuguhkan oleh Bani Sa'ad kemudian dibunuh oleh Hizail. Yang kelima, riba atau rente adalah satu sistem ekonomi yang diharamkan oleh Allah, dan aku memulainya dengan membatalkannya atau menghapuskan riba yang akan diterima oleh pamanku sendiri yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Keenam, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal berkaitan dengan urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai aman dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah dihalalkan buat kalian dengan kalimat Allah. Istri-istri kalian punya hak terhadap kalian sebagaimana juga kalian punya hak terhadap mereka. Oleh karenanya hanya kalian yang diperkenankan tidur bersama mereka dan menyentuh ranjangnya, dan mereka tidak boleh masukkan seseorang yang tidak kalian sukai ke rumah kalian kecuali atas izin kalian. Berikutnya, semua orang yang beriman adalah bersaudara. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin mengambil harta orang lain kecuali setelah mendapat pembenaran dari pemiliknya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sepeninggalku
janganlah kalian menjadi kafir lagi, di mana sebagian di antara kalian memerangi sebagian yang lain. Aku tinggalkan untuk kalian dua buah pusaka, yang selama kalian tetap berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Berikutnya, sesungguhnya setelah aku tidak ada lagi nabi, dan sesudah kalian juga tidak ada lagi umat. Oleh sebab itu aku berpesan pada kalian agar tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kalian, mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dengan ikhlas, dan mengerjakan haji di Baitullah, yang bagi yang mampu niscaya kalian akan masuk surga. Dan yang terakhir pesan Rasulullah, Tuhan kalian adalah satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kakek kalian juga satu, karena kalian berasal semua dari Nabi Adam, dan Adam telah Allah ciptakan dari tanah. Orang yang paling baik atau mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atau bangsa yang bukan Arab kecuali karena ketakwaannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, mari kita simak secara seksama firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, yang ini mengatur secara detail dan rinci bagaimana kita berhubungan dengan sesama saudara kita. Sementara kita tahu bahwa rincian kaifiat tentang sholat saja tidak diatur secara detail di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah menunjukkan secara detail bagaimana persaudaraan itu harus dibangun dengan baik. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain, karena boleh jadi yang direndahkan atau ditertawakan atau yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan atau mengolok-olok sekumpulan perempuan yang lainnya, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil saudaramu dengan panggilan atau dengan gelaran yang bisa mengandung ejekan. Karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau curiga atau suudzon, karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Jangan pula menggunjingkan satu sama yang lain. Adakah di antara seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Dalam redaksi ayat disebut ayuhibbu ahadum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini bahasa Al-Quran yang sungguh sangat tajam, sangat dalam, yang mengumpamakan apabila kita mengolok-olok, merendahkan, ghibah, fitnah terhadap orang lain itu disamakan dengan memakan daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Dan tentulah kamu merasa jijik kepadanya, karena bertawalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kutipan dari terjemahan ayat-ayat di atas menjelaskan pada kita bahwa persaudaraan atau ukhuwah dan kerukunan itu merupakan modal utama dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memberi manfaat kepada siapapun kalau kita tidak bisa mengindahkan persaudaraan ini. Karena itulah sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita meyakini bahwa agama Islam, agama yang kita anut dan yakini, adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Namun kita diminta untuk menghormati pilihan agama orang lain. Kita sering mendengar lakum dinukum waliyadin.
karena kita, bahkan Nabi Muhammad sendiri juga tidak punya kewenangan untuk bisa mengislamkan paman beliau yang sangat berjasa di dalam perjuangan beliau mendakwakan ajaran agama Islam. Agama kita juga mengajarkan untuk menghormati saudara kita yang sering kita sebut dengan ukhuwah watoniyah, apalagi sesama bangsa kita sendiri, termasuk yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Karena pada hakikatnya kita ini dianggap beragama yang berkualitas adalah manakala kita beragama itu mendatangkan kenyamanan dan keselamatan bagi orang lain. Rasulullah menegaskan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar, yang berkualitas di dalam keberislamannya adalah manakala orang lain merasa nyaman dari tutur kata lisannya maupun dari tangan kekuasaannya. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membuka hati pikiran kita selalu jernih untuk bisa merawat persaudaraan sebagaimana visi dan niat besar dari penamaan masjid yang kita tempati yang menjadi rumah Allah ini adalah ukhuwah Islamiyah. Karena dengan demikian akan mendatangkan satu kekuatan baru dan kita akan memposisikan saudara kita ini dengan setara. Kita bisa melakukan hal ini agar supaya kita bisa memberikan manfaat yang terbesar bagi saudara-saudara kita dan bagi semangat kita di dalam beragama mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk bersama-sama menggelar atau mencapai mimpi terwujudnya Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi ij'al muqimas shalah rabbana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.